Halo semuanya, selamat datang di channel Emperor Key, Super Emperor. Baiklah, kita langsung mulai saja alur ceritanya. Akhirnya, giliran Daoling yang maju untuk menguji kekuatannya. Wakil dekan Yingming agak terkejut melihat Daoling maju dan meminta dia untuk melakukannya dengan cepat. Daoling menjelaskan kepada wakil dekan bahwa dia datang untuk menguji kekuatan tinjunya, dan lagi-lagi dia mendapatkan ejekan dari murid yang lain yang menganggap dirinya hanya bermimpi untuk lolos dalam ujian ini. Saat orang normal meninju batu tersebut, maka itu akan melukai dirinya sendiri. Wakil dekan meminta agar Daoling tidak menyanyiakan usahanya selama ini. Namun, satu tinju tidak akan jadi masalah besar bagi Daoling. Langsung saja, Daoling mengumpulkan kekuatannya untuk meninju batu besar di depannya. Saat Daoling meninju batu besar itu, sebuah aura tekanan keluar dari efek pukulannya. Aura tekanan bahkan dapat dirasakan oleh murid yang hadir di sana. Semua murid pun terkejut melihat kekuatan yang dikeluarkan oleh Daoling. Pukulannya mendapatkan kekuatan 10.000 jin. Murid yang lain benar-benar tidak menyangka akan pertumbuhan Daoling. Wakil dekan Yingming pun tidak menyangka bahwa Daoling benar-benar meninggalkan jejak ikan 6 inci di atas batu. Daoling terasa sangat puas dengan hasil ini. Untungnya, dia menahan kekuatannya dan tidak menghancurkan batunya. Qianlin yang tidak percaya akan hasil dari kekuatan Daoling menganggap Daoling curang dan penipu. Dia menganggap hasil itu pasti sepenuhnya palsu karena menipu mereka semua. Murid-murid yang lain pun terprovokasi akibat omongan dari Qianlin. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa murid yang selama ini tidak menunjukkan bakatnya sama sekali malah lolos dalam ujian ini. Mereka benar-benar percaya bahwa hasil itu pasti palsu dan menganggapnya menggunakan sihir, serta meminta untuk diuji ulang pada wakil dekan. Wakil dekan yang menyaksikan proses pemukulannya percaya bahwa itu adalah murni hasil dari kekuatannya, karena bagaimana mungkin seorang murid dapat melakukan kecurangan di depan pengawasan mata wakil dekan. Tetapi, murid yang lain masih kokoh untuk meminta agar Daoling uji ulang. Bahkan, menurut wakil dekan, pukulan yang dikeluarkan oleh Daoling merupakan serangan acak darinya. Wakil dekan bahkan menganggap bahwa Daoling adalah seorang jenius. Jenius adalah seorang pemberontak. Daoling pasti tidak ingin berada di sini. Jadi, dia tidur setiap hari dan menunggu kesempatan untuk pergi. Ditatap lama oleh wakil dekan seperti itu membuat Daoling merasa malu. Menurut wakil dekan, instruktur Ye Yun masih belum berpengalaman dan dia masih belum bisa mengenali bakat Daoling. Daoling juga ditatap oleh instruktur Ye Yun, membuat Daoling menunjukkan wajah kebingungan. Instruktur Ye Yun pun menganggap bahwa Daoling sengaja menyembunyikan kekuatan darinya. Dia akan mencari cara untuk berurusan dengan Daoling nanti. Secara tiba-tiba, Qianli kembali bersuara. Dia ingin menantang Daoling dan menggunakan kekuatannya untuk membongkar tipuan yang dilakukan oleh Daoling. Qianli tidak menerima Daoling yang ingin bangkit. Apalagi dia telah mengalahkan adiknya. Dalam seni bela diri, Qianli berpikir dia harus jadi satu-satunya orang yang menarik perhatian sebanyak mungkin. Instruktur Ye Yun pun mengizinkan tantangan yang diminta oleh Qianli karena menurutnya pikiran Qianli terlalu tertutup. Jika murid seperti Qianli tidak merasa kekalahan, mereka tidak akan pernah berkembang. Wakil dekan Yingming pun cukup terkejut dengan jawaban instruktur Ye Yun yang menyetujui permintaan Qianli. Menurutnya, Qianli bahkan bisa menerbangkan Daoling dengan sekali tamparan.
Qianli bergegas menghampiri Daoling. "Apa kau menerima tantanganku? Jangan bilang tidak. Pria sejati akan menerima tantanganku," kata Qianli dengan bersemangat. Entah kenapa tiba-tiba Daoling merasa Qianli sudah ada di depannya saat ini. Murid yang lainnya pun mendukung penuh Qianli. Mereka menganggap bahwa Qianli akan mengalahkan Daoling dan mematahkan ilmu sihir Daoling. Bahkan, Daoling tidak akan mempunyai kesempatan untuk bertahan melawannya. Qianli berpikir bahwa instruktur pasti membenci Daoling juga. Jika dia bisa mengalahkan Daoling, maka dia bisa makin dekat pada instruktur. Tidak berapa lama, instruktur memberi perintah bahwa tantangan dimulai. Dengar hal itu, Qianli langsung saja mengeluarkan semua kekuatannya. Dia tidak ingin mengakhiri hidup Daoling tanpa sengaja. Daoling hanya menanggapi Qianli dengan tatapan tajam. Qianli menggunakan teknik Mountain Splitting Palm. Mountain Splitting Palm adalah keahlian yang sangat kuat. Dikatakan bahwa kultivator yang menguasai keahlian ini dapat menghancurkan gunung besar menjadi puing-puing. Murid yang lain menganggap jika teknik itu sampai mengenai Daoling, maka dia akan terbaring di tempat tidur selama beberapa bulan. Dengan kekuatannya, Daoling mampu menahan Qianli menggunakan tangannya, lalu menjatuhkannya ke lantai. Daoling benar-benar dapat merasakan bahwa Qianli sangat serius ingin membunuhnya. Para instruktur yang melihat ini juga dapat merasakan keinginan membunuh meskipun sedikit. Pikir mereka, seharusnya cukup bertarung saja tanpa ada keinginan membunuh. Qianli kemudian bangkit. Secara tiba-tiba, dia sudah berada di belakang Daoling dan mengarahkan teknik Mountain Splitting Palm yang sebenarnya ke arah Daoling. Murid yang lain terkejut melihat teknik itu. Mereka menganggap bahwa riwayat hidup Daoling benar-benar akan berakhir hari itu juga. Wakil dekan terlihat sangat senang menikmati pertunjukan pertarungan tersebut. Namun, Daoling dengan mudahnya menahan serangan dari Qianli. Dengan bangganya mengatakan ke Qianli bahwa dia berhasil menghentikan pukulan telapaknya. Daoling berbalik menyerang dengan melancarkan sebuah tendangan ke arah wajah Qianli yang menyebabkan Qianli terhempas cukup jauh. Wakil dekan yang melihatnya menganggap kekuatan Daoling yang menakutkan itu, keberhasilannya di masa depan tak akan terbatas. Apalagi umurnya masih 14 atau 15 tahun. Instruktur Ye Yun pun terkejut, bahkan sempat berpikir bahwa ini semua adalah ilusi. Daoling hampir mencapai Wang Ling. Hal itu sangat langka di Akademi Green Hill. Tubuhnya telah mampu menerobos Spirit Realm masuk ke dalam Akademi Xinjiang. Tidak akan jadi masalah. Murid yang melihat kekalahan Qianli mulai merasa takjub dengan Daoling. Wakil dekan langsung saja mencatatkan bahwa Daoling lulus ujian dengan peringkat pertama. Bagi wakil dekan, ini merupakan sebuah bakat yang langka. Dia menyembunyikan kekuatannya selama ini menjadi sebuah bentuk perlindungan. Secara tidak sengaja, Daoling melihat Qianli mengeluarkan sebuah botol, dan dia penasaran botol apakah yang dikeluarkan olehnya. Qianli pun bangun dan meminum cairan dari dalam botol itu, dan tiba-tiba kekuatan Qianli meningkat secara drastis. Qianli mengingatkan Daoling bahwa jangan berpikir untuk bisa mengalahkannya dengan mudah. Qianli benar-benar meminum cairan obat dalam botol itu. Kalau sampai Qianli mengakhiri hidupnya Daoling, maka instruktur pasti tidak akan pernah memaafkan Qianli. Jika telapak itu memukulnya, maka Daoling benar-benar akan berakhir. Bahkan, jika dia tidak mati, akan terasa sulit baginya untuk meraih apapun di masa depan. Qianli berteriak dengan semangat di hadapan Daoling. Dia ingin menggunakan metode yang licik,
Pukulan tinju yang diarahkan Qianlin berhasil dihindari oleh Dowling. Tidak ada gunanya menghindar, kata Qianlin sambil tersenyum lepas. Setelah berhasil menghindar, dengan sekejap, Dowling mengarahkan tendangan yang kuat ke Qianlin. Tendangan itu membuat Qianlin sedikit mundur dari langkah awalnya. Bagaimana ini mungkin? Pikir Qianlin tidak percaya. Setelah menendangnya, Dowling mengarahkan tinjunya dengan keras yang menyebabkan Qianlin terjatuh. Tidak hanya sampai di situ, Dowling kemudian mengepalkan kedua tangannya dan memukulnya dengan sangat keras hingga menyebabkan keluarnya aura tekanan. Area di sekitar pukulannya juga terlihat hancur. Murid-murid yang melihat hal itu terdiam membisu. Namun berbeda dengan wakil dekan Yingming, dia malah berpikir kalau Dowling benar-benar jenius. Jika dia diberikan kesempatan dalam beberapa tahun, pencapaiannya mungkin tidak akan sedikit bagi wakil dekan Yingming. Dowling memiliki jumlah potensi yang luar biasa. Wan Ling bahkan bukan tandingannya. Selama dia tidak melakukan kesalahan di masa depan, dia akan membuat dirinya dikenal di Qingzhou. Setelah menerima pukulan itu, Qianlin merasa kesakitan. Dowling berjalan ke arahnya. Qianlin yang tahu situasinya segera minta tolong pada Dowling agar melepaskannya. Tapi Dowling hanya berjalan melewati Qianlin tanpa ada reaksi apapun. Dia sedikit bingung dengan kekuatannya. Darah mendidih di dalam tubuhnya, mengalir melalui urat nadinya seperti kuda liar. Dia bisa saja kehilangan kendali jika terus di kondisi seperti itu. Teknik swallowing the sky memang mengerikan. Jika Dowling tidak memperhatikan dasar tekniknya, maka teknik ini akan melahapnya. Murid-murid yang melihatnya menang benar-benar khawatir karena Dowling sangat menakutkan sekarang. Dia bukan lagi Morpheus yang dulu. Murid yang lain khawatir Dowling akan mengganggu mereka setelah ini karena mereka banyak menganiayanya di masa lalu. Temannya Qianlin mendatanginya. Dia mencicit meridiannya rusak dan hilang. Sementara itu, wakil dekan Yingming menganggap instruktur Ye Yun mempunyai keberuntungan karena dia bisa bertemu dengan jenius yang luar biasa. Instruktur Ye Yun pun agak terkejut melihat Dowling tiba-tiba kuat. Namun, instruktur Ye Yun ingin meninggalkan namanya di monumen seni bela diri. Instruktur Ye Yun memang masih muda dan lebih ahli dari wakil dekan Yingming, tapi dia juga mempunyai khayalan yang tinggi. Hanya mereka yang sangat beruntung dan juga berbakat yang bisa meninggalkan nama mereka di monumen untuk dipuja generasi masa depan. Dowling mungkin adalah seorang yang jenius, tetapi dia masih terlalu jauh untuk mengukir namanya di monumen itu. Jika Dowling adalah orang yang benar-benar sangat jenius, maka dia pasti sudah diserap kekuatan yang lebih kuat dan tidak mungkin akan berada di Qingzhou. Terlebih lagi, praktisi terbaik Qingzhou saat ini tidak berada di 100 terbaik di monumen. Tempat kecil Qingzhou tidak sebanding dengan beberapa klan. Mereka unggul di setiap perubahan. Mereka memiliki harta kuno yang bisa menguatkan tubuh mereka. Beberapa bahkan menggunakan darah beast untuk menciptakan eliksir guna meningkatkan fisik mereka. Keluarga ini bisa menyapu kota-kota besar. Mereka semua sangat kuat dalam perjalanan pergi. Instruktur Ye Yun memanggil Dowling agar menghampirinya. Instruktur Ye Yun meminta Dowling mengikutinya. Dalam perjalanan, mereka membicarakan tentang Akademi Xingqiang. Akademi Xingqiang memang luar biasa kerasnya. Akademi Xingqiang memiliki banyak para jenius dan juga segala jenis keahlian diri. Di sana juga dikatakan bahwa sumber daya pelatihan diberikan setiap bulan. Dunia ini sangatlah luas, dan Qingzhou tidak menciptakan banyak jenius. Menempa tubuh hanyalah realm pertama, dan realm jiwa hanyalah awalan.
Tadi Guru Ye Yun merasakan energi dalam tubuh Daoling sedikit kasar. Apa kau menemui kesulitan saat berkultivasi? Tanya instruktur Ye Yun pada Daoling. Instruktur Ye Yun menginginkan agar dia bisa mengontrol energi yang ada di dalam dirinya. Instruktur Ye Yun menawarkan sebuah eliksir. Itu adalah eliksir yang telah disempurnakan olehnya. Eliksir itu dapat membuka potensi dan membantu menemukan berbagai bahaya dalam tubuh seseorang. Di dalam Qingzhou, Akademi Xingqiang sangat kuat. Eliksir ini bisa membantu Daoling berkembang lebih jauh. Instruktur Ye Yun ingin membantu Daoling untuk membuka potensi fisiknya. Karena sebagai muridnya, maka Daoling bagian dari instruktur Ye Yun. Namun, Daoling berpikir ini tidaklah bagus. Dia mengkhawatirkan bagaimana jika murid lain mengetahui hal ini. Mengoleskan obat ke tubuh untuk membuka potensi seseorang termasuk suatu perbuatan yang curang. Jika di antara mereka tidak mengatakan apapun, maka tidak ada seorang pun yang akan mengetahuinya. Namun, tetap saja, apa yang bisa dilakukan obat itu tergantung pada tubuh Daoling. Kita lihat saja kemampuanmu, kata instruktur Ye Yun kepada Daoling. Daoling bertanya, apakah instruktur Ye Yun adalah seorang alkemis? Tentu saja, jawab instruktur Ye Yun dengan lantang. Ye Yun adalah alkemis legendaris. Dia tidak cuma berbakat, tapi dia juga kaya. Sebotol obat atau ramuan yang disempurnakan bisa dijual dengan harga yang tinggi. Tidak banyak alkemis di Akademi Xingqiang, apalagi alkemis yang ada di Qingzhou. Sebagian alkemis yang ada di Qingzhou merupakan alkemis umum, dan sebagian besar dari mereka itu magang. Daoling penasaran, apakah bisa di masa depan nanti dia menjadi seorang alkemis? Alkemis biasanya tak akan kekurangan uang, dan oleh karena itu, biasanya seorang alkemis tidak akan kekurangan sumber daya kultivasi. Sulitkah untuk menjadi seorang alkemis? Tanya Daoling penasaran. Salah jika mengatakan sulit menjadi seorang alkemis, tapi mengatakan mudah juga tidak benar. Seorang alkemis membutuhkan konstitusi khusus dengan atribut ganda, misalnya kayu bakar. Sulit untuk menemukannya. Bentuk mutasi yang seperti itu hanya ada pada 1 dari 10.000 orang. Daoling sedikit terkejut mendengar hal itu. Dia menganggap mungkin suatu hari nanti tubuhnya bisa berhasil mempunyai atribut ganda. Instruktur Ye Yun meminta Daoling tidak boleh mengkhawatirkan hal semacam itu, melainkan dia akan segera mengoleskan obat pada punggung Daoling dan memintanya untuk menahan sakit. Sesaat setelah instruktur Ye Yun mengoleskan obatnya, Daoling berteriak keras. Dia merasakan ada ledakan energi panas di punggungnya dan kulitnya terasa terbakar. Obat itu efektif dan bekerja dengan baik. Kemudian setelah itu, instruktur Ye Yun menumpahkan eliksir ke belakang punggung Daoling. Efek eliksir itu terasa sangat sakit di badannya. Daoling harus melawan dan menahan sakitnya, karena ini adalah kesempatan langka baginya untuk jadi lebih kuat. Perlahan, badannya tidak bisa lagi duduk karena menahan efek dari eliksir tadi. Dia berteriak sangat keras atas kesakitan itu. Awalnya, kulit Daoling hanya menggigil, lalu mengeras seperti batu. Obatnya terus-menerus membuka ruang tersembunyi di kulit, yang membuat potensi kulitnya meningkat tanpa batas. Efeknya mirip dengan teknik swallowing the sky. Itu bisa melelehkan darah hewan yang kejam dan menyatukan energinya ke dalam daging. Akhirnya, pengobatan itu sudah selesai. Instruktur Ye Yun memapah Daoling dengan tersenyum dan menganggap Daoling akan membuat banyak uang di masa depan.
Formulanya sendiri merupakan harta karun, namun masih ada beberapa kekurangan, tapi mengonsumsinya akan berefek luar biasa. Tingkat ramuan eliksir tadi tidak tinggi, tapi bisa menghaluskan tubuh seseorang di realm tertinggi. Tentu saja, perbedaannya tergantung pada kekuatan daging. Setelah selesai pengobatan tadi, Dowling langsung berkultivasi untuk memulihkan dirinya. Sudah 3 jam dia berkultivasi. Sepertinya, potensi Dowling sedikit terlalu kuat. Instruktur Yayun menganggap Dowling pasti bisa terus melanjutkan pengobatan tadi, jika dia benar-benar pulih. Apa? Ada lagi? Tanya Dowling. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.